Salam olahraga bosku, kembali lagi di channel kita ini Sador JP Parlay. Kembali lagi saya menyapa bosku ini dengan memberikan beberapa prediksi di tanggal 1 sampai 2 Februari ini. Kita akan memberikan beberapa laga yang sudah kita amati, mungkin saja bisa Jos di laga nanti malam. Oke bosku, tanpa banyak cerita, langsung saja kita masuk ke laga kita yang pertama. Di mana laga pertama ini kita ambil dari semua kita ambil dari Amerika Selatan atau kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan. Kita ambil beberapa laga saja. Ada pertandingan dari Argentina versus Kolombia. Jika kita bandingkan dari segi nilai head perform di 5 laga terakhir mereka, di mana perform di 5 laga terakhir yang telah dilakoni oleh Argentina ini, 4 laga mereka raih dengan kemenangan dan 1 laga mereka raih dengan hasil imbang. Sedangkan jika kita lihat dari sang lawannya Kolombia, di mana Kolombia ini tidak pernah meraih kemenangan, mereka 2 kali mengalami kekalahan dan 3 kali hasil imbang. Jadi untuk laga ini, jika kita lihat dari klasemen sementara dari kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan ini, di mana Argentina ini ada di peringkat kedua, udah lolos sih, udah dibilang sudah ada di Qatar untuk ikut kualifikasi Piala Dunia di Qatar, dan Kolombia ini masih ada di peringkat ke-6, mungkin bisa dibilang sudah tidak bisa lagi lolos. Jika mereka kalah atas Argentina ini dalam nanti malam, mungkin saja mereka tidak bisa lolos lagi ke Qatar di 2022 ini. Oke, jika kita lihat dari segi performnya tadi, setelah saya mengamati dari skuad dari kedua negara ini, setelah saya mengamatinya, saya lebih condong lebih memilih Argentina sebagai tuan rumah, mungkin saja di laga nanti malam. Dari skuad Argentina ini, melihat dari skuad mereka yang lagi bagus-bagusnya, mungkin saja di laga nanti malam mereka dapat meraih kemenangan, bisa saja 3-1 ataupun 2-0 untuk kemenangan Argentina ini atas Kolombia ini. Sedangkan jika kita lihat dari nilai ini gamenya, di mana Argentina ini lebih mepor 1 bola. Jadi untuk laga ini, setelah saya melihat dari segi performnya, saya ikut mepor 1 bola dengan memegang Argentina sebagai win kita. Di laga yang kedua kita ambil ada pertandingan dari Brazil versus Paraguay. Jika kita lihat dari segi perform di 5 laga terakhir yang mereka lakoni, di mana Brazil ini hanya 2 kali meraih kemenangan dan 3 laga mereka meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita lihat dari sang lawannya Paraguay, di mana Paraguay ini di 5 laga terakhir mereka tidak pernah meraih kemenangan, 4 laga mereka mengalami kekalahan dan 1 laga mereka raih dengan hasil imbang. Jadi untuk laga ini, jika kita lihat dari klasemen sementara, di mana Brazil ini masih duduk di peringkat pertama di atasnya Argentina dengan memiliki poin 36 poin, di mana mereka ini sudah dinyatakan lolos ke Qatar 2022 ini dengan ikut kualifikasi Piala Dunia di Qatar. Jika kita lihat dari sang lawannya atau Paraguay ada di peringkat ke-9 atau sudah dipastikan tidak akan lolos ke Qatar di 2022 ini. Jadi untuk laga ini, setelah saya menyimpulkannya, saya lebih condong lebih memegang Brazil sebagai tuan rumah. Mungkin saja mereka dapat menang mudah atas Paraguay ini. Menimbang dari skuad Brazil ini, mungkin saja mereka dapat menang mudah atas Paraguay ini. Sedangkan jika kita lihat dan nilai indikatornya, di mana Brazil ini juga lebih mempor 1 bola. Jadi untuk laga ini kita ikut mempor 1 bola dengan memegang Brazil sebagai win kita. Itu di laga yang kedua kita. Di laga yang ketiga kita, di mana ada pertandingan dari Peru versus Ekuador. Jika kita lihat dari segi perform di 5 laga terakhir dari kedua negara ini, di mana Peru ini di perform di 5 laga terakhir mereka 3 kali meraih kemenangan dan 2 laga mereka raih dengan kekalahan. Sedangkan jika kita lihat dari sang lawannya atau Ekuador, dan Ekuador 2 kali meraih kemenangan, 1 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Jika kita lihat dari klasemen sementara, di mana Ekuador ada di peringkat ketiga dan Peru ini ada di peringkat keempat. Beda tipis, hanya saja Ekuador ini lebih 24 poin, sedangkan Peru hanya 20 poin. Masih Peru ini masih di zona-zona kurang nyaman, di mana juga Uruguay ini ada di peringkat ke-5 dengan memiliki poin tipis dengan Peru ini 19. Jadi untuk laga ini mungkin saja Peru ini harus menang atas Ekuador ini. Jadi untuk laga ini, setelah saya menyimpulkannya, setelah saya melihat dari segi perform dari kedua negara ini, mungkin saja di laga nanti malam saya lebih menyarankan dengan memegang Peru. Mungkin saja dapat menang tipis 1-0 atas Ekuador ini. Sekarang kita lihat dia nilai di gamenya, di mana Peru ini lebih
atau nilai handicapnya 0-0 dari kedua klub ini. Jadi untuk laga ini kita lebih bermain 0-0 dengan memegang Peru sebagai win kita. Itu dia beberapa laga yang kita berikan kepada bosku semua. Semua laga ini bosku sudah kita amati sebaik-baik mungkin. Jadi bosku bisa simpulkan kembali. Oke, saya dari Seder JP Parlay pamit undur diri. Salam olahraga. Semoga bisa win malam nanti.